Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ketiga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Panji Watu Gunung tersenyum, lalu menata napasnya sesaat kemudian berjalan mendekati bangkai harimau besar itu. Salahmu sendiri ingin memakanku. Sekarang kau yang aku makan karena kau menghancurkan ikan bakarku, ucap Panji Watu Gunung sambil menoleh ke ikan bakarnya yang morat merit dan kotor bercampur tanah. Ah, terpaksa makan daging harimau aku, batin Panji Watu Gunung sambil menyalakan api unggun untuk membakar daging harimau yang sudah dia kuliti. Di tempat lain, rombongan Mapatih Narotama yang sudah 3 hari menginap di Pakuwon Bandar sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Siwatantra Penanggungan. Luka-luka akibat pertarungan dengan perampok sepasang setan hitam yang dialami oleh para pengawal sudah sembuh meski belum sempurna. Berkat bantuan para tabib, dibantu dengan tenaga dalam mereka, juga obat-obatan herbal yang disediakan Akuwu Bandar, membuat mereka bisa sembuh dengan cepat. Gusti Mapatih, mohon ampun bila saya salah mengucap kata. Hamba melihat luka-luka Empu Tandi dan para pengawal Gusti belum sepenuhnya pulih, apa tidak bisa ditunda keberangkatannya? Tanya Panji Dawuk kepada Sang Mapatih Narotama. Terima kasih atas saran dan bantuannya Kikuwu, tapi kami harus segera sampai ke tujuan, jawab Mapatih Narotama. Tidak baik jika kami terlalu lama di sini. Baiklah. Hamba tidak memaksa Gusti Mapatih, hamba hanya bisa mendoakan semoga perjalanan Gusti Mapatih dan rombongan bisa selamat sampai di tujuan, Akuwu Bandar berkata sambil membungkukkan badannya. Terima kasih Kikuwu, kami mohon pamit. Tandi, pimpin di depan, Adi Bayunata dan kau Senopati Jayakerti ikuti aku. Yang lain, ikuti aku di belakang, ucap Sang Mapatih Narotama kepada semua orang. Daulat Gusti Mapatih, lalu rombongan Mapatih Narotama menggebrak kuda mereka masing-masing melesat menuju Siwatantra Penanggungan di lereng utara Gunung Penanggungan. Siwatantra adalah daerah bebas pajak terhadap kerajaan, karena hasil bumi daerah tersebut dibayarkan untuk perawatan bangunan suci agama. Siwatantra Penanggungan saat ini dipimpin oleh seorang resi sakti yang bernama Danghyang Empu Barada. Seorang resi sepuh yang terkenal sakti mandraguna. Selain ilmu agama, dia juga terkenal dengan ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Meski sudah berumur senja, namun kesaktian kakek tua berjenggot panjang itu belum tertandingi saat ini. Bahkan para anggota persilatan golongan hitam pun memilih untuk tidak berurusan dengan Siwatantra Penanggungan daripada berakhir menyedihkan. Bahkan ada rumor yang beredar bahwa kakek tua mampu terbang dengan kesaktiannya. Rombongan Mapatih Narotama yang sudah berkuda 2 hari 2 malam akhirnya sampai di gerbang Siwatantra Penanggungan, segera melompat turun dari kuda mereka. Permisi Kisanak, ada keperluan apa Kisanak dan rombongan mengunjungi tempat kami? Tanya penjaga gapura Siwatantra Penanggungan setelah melihat atribut bangsawan pada baju Empu Tandi, Mapatih Narotama, dan rombongannya. Saya Empu Tandi, bekel prajurit Kedaton Kahuripan bersama dengan Gusti Mapatih Narotama beserta rombongan ingin bertemu dengan Danghyang Empu Barada Kisanak, jawab Empu Tandi. Mendengar itu, penjaga gapura itu tersenyum dan berkata, ah ternyata benar kata Danghyang bahwa hari ini ada tamu agung yang berkunjung, mari saya antar ke dalam Gusti. Empu Tandi, Jayakerti, Dyah Bayunata saling berpandangan seolah tak percaya apa yang mereka dengar. Bagaimana bisa kedatangan rombongan ini diketahui? Batin mereka dipenuhi pertanyaan, sedangkan Mapatih Narotama tersenyum simpul memandang ke arah bawahannya yang kebingungan. Mari Gusti mari, langsung saja ke bangsal tamu.
kata penjaga gapura sekaligus penunjuk jalan itu. Mereka bergegas masuk mengikuti penjaga itu menuju bangsal tamu di Siwatantra Penanggungan. Setelah semua duduk bersila membentuk lingkaran, tak berapa lama kemudian muncullah seorang lelaki sepuh berpakaian seperti Brahmana serba putih, jenggot panjang putih menyentuh perut, tatapan matanya teduh seperti kebanyakan Brahmana pada umumnya namun berwibawa. Di usianya yang sudah senja beliau masih terlihat gagah. Dialah Sang Danghyang Empu Barada, Kepala Siwatantra Penanggungan. Mohon maaf Gusti Mapatih, jika penyambutan yang kami berikan sangat sederhana walaupun ada tamu agung yang berkunjung. Mohon dimaklumi tempat tinggal kami ini sangat terpencil Gusti, ucap Empu Barada sambil mengangguk memberikan hormat kepada Mapatih Narotama. Duh Kakang Empu, kau ini bilang apa? Ini sudah lebih dari cukup untuk kami, kata Mapatih Narotama dengan senyum. Bagaimana kabarmu Kakang? Apa kau sehat selalu? Jagat Dewa Batara selalu menyayangiku Gusti Mapatih. Kabarku baik-baik saja. Bagaimana kabar Gusti Mapatih sendiri? Tanya Empu Barada dengan sopan. Seperti yang kau saksikan Kakang, aku pun baik saja, ujar Mapatih Narotama. Mohon maaf, kalau boleh saya tahu, apa yang menjadi tujuan Gusti Mapatih Narotama berkunjung ke tempat terpencil ini? Tanya Empu Barada sambil tersenyum. Ah Kakang, kau sudah tahu maksud kedatanganku, kenapa masih bertanya lagi? Sergah Mapatih Narotama dengan senyum sopan. Hehehe, jadi benar Gusti Mapatih Narotama itu tujuannya? Tanya Empu Barada. Iya Kakang Empu, jawab Mapatih Narotama. Sejenak Empu Barada menghela nafas. Andai saja dulu Sinuwun Gusti Prabu Airlangga mendengar kata-kataku untuk tidak memperistri Dewi Rengganis, mungkin kejadian ini tidak akan pernah ada, ucap Empu Barada sambil menerawang jauh seolah melihat ke masa lalu. Semua yang di dalam bangsal tamu terkejut bukan main. Tapi itu sekarang bukan masalah lagi. Yang jadi masalah adalah putra selir itu Kakang Empu, ujar Mapatih Narotama sambil menatap ke arah Empu Barada. Iya. Memang bukan saatnya menyesali masa lalu Gusti Mapatih. Aku akan bersemedi dulu Gusti Mapatih. Jawaban akan ku berikan setelah senja kita bertemu lagi di sini, jawab Empu Barada. Aku mohon diri dulu Gusti Mapatih. Silahkan beristirahat di penginapan tamu yang sudah kami sediakan. Warsa, Gupita. Dua orang cantrik muda berlari kecil menuju gurunya. Iya guru. Apa guru memanggil kami? Jawab Warsa. Iya. Antar tamu-tamu agung ini ke penginapan tamu. Sediakan semua makanan dan minuman yang ada di sini. Perintah Sang Empu Barada kepada dua muridnya setelah memberikan hormat kepada Mapatih Narotama. Empu Barada segera bergegas menuju sanggar pamujan yang ada di belakang untuk meminta petunjuk dewata. Senja mulai turun di lereng Gunung Penanggungan, suara-suara burung malam bersahutan menambah suasana semakin dingin dan mencekam. Di aula besar-besar Siwatantra Penanggungan, nampak beberapa orang duduk bersila di aula besar. Rombongan Mapatih Narotama beserta beberapa resi sepuh sedang berbicara dengan hati-hati. Bagaimana Kakang Empu, sudah ada jawaban yang aku minta? Tanya Sang Mapatih Narotama membuka percakapan. Terdengar suara helaan nafas panjang dari Empu Barada. Begini Gusti Mapatih, aku minta waktu 2 pekan lagi. Selama itu aku akan bersemedi di Goa Kahyangan untuk meminta petunjuk Dewata yang agung. Aku berjanji, sudah ada jalan keluar untuk masalah ini. Ini masalah besar Gusti. Aku takut jika hanya kuputuskan sendiri berdasarkan adat dan waton yang ada, maka akan menjadi bencana untuk seluruh keturunan Wangsa Isyana ini Gusti Mapatih. Semua orang di aula itu terdiam, tidak ada yang berani bersuara. Baiklah Kakang Empu, aku akan menunggu jawaban Kakang di sini selama waktu yang dibutuhkan. Itu sudah perintah dari Gusti Prabu Airlangga kepadaku untuk mencari jawaban bagi masa depan kahuripan ini Kakang Empu. Dimas Bayunata, kembalilah ke Kedaton Kahuripan segera. Sampaikan berita ini kepada Gusti Prabu Airlangga. Dan kau Tandi, bawa beberapa orangmu untuk mengawal Dimas Bayunata. Besok pagi kalian berangkat. Semakin cepat kalian berangkat, semakin cepat kabar ini tersampaikan, ucap Mapatih Narotama kepada Dyah Bayunata dan Empu Tandi.
perintah Mapatih Narotama akan kami laksanakan, Dyah Bayunata serta Empu Tandi menjawab bersamaan. Jayakerti, kau menemani aku selama aku ada di sini, sambung sang Mapatih. Sendiko dawuh Gusti Mapatih, jawab sang Rakrian Jayakerti hormat. Malam semakin larut, dingin angin gunung penanggungan menambah kekalutan dalam pikiran sang Mapatih Narotama. Sementara itu, di kediaman Akuwu Dahanapura, sang Panji Gunung Sari sedang bercakap-cakap dengan istrinya. Yai Pancawati, bagaimana keadaan putraku di Padas Putih? Sudah ada kabar dari dia? Tanya Panji Gunung Sari. Mohon maaf Kang Mas, surat tempo hari sudah aku kirim ke sana Kang Mas. Tapi hingga saat ini belum ada kabar soal Panji Watu Gunung putraku Kang Mas, jawab Dewi Pancawati, istri kedua dari Panji Gunung Sari. Istri pertama Panji Gunung Sari yang bernama Dewi Sekar Pembayun memang sudah tiada saat melahirkan Panji Watu Gunung. Lalu Panji Gunung Sari menikahi adik iparnya yang bernama Dewi Pancawati. Dari pernikahan ini, Panji Gunung Sari memiliki seorang putri yang cantik bernama Dewi Anggraini. Sebenarnya aku punya sebuah janji Yai, dengan Kakang Adipati Tejo Sumirat untuk menjodohkan Watu Gunung dengan putrinya. Saat mereka dewasa Yai, memang belum waktunya tapi entah kenapa aku ingin sekali mempertemukan mereka berdua. Ujar Panji Gunung Sari dengan mimik wajah yang kalut sambil mendekat. Dewi Pancawati mengelus tangan suaminya sambil tersenyum dan berkata, Kang Mas tidak perlu cemas, kalau mereka berjodoh, pasti akan menemukan jalannya sendiri Kang Mas. Panji Gunung Sari hanya menghela nafas panjang dan memandang ke arah langit di Pakuwon Dahanapura yang cerah bertaburan bintang. Sudah 2 pekan murid-murid Empu Sakri berlatih meningkatkan kemampuannya. Tampak dari pencapaian yang mereka perolehan. Warigalit sudah sampai jurus ke-4 tombak sucinya, tenaga dalamnya pun sudah mencapai tingkat ke-5 awal. Sekar Mayang pun sama, ilmu selendang esnya sudah jurus ke-6 dari 10 jurus di kitab pusaka itu dan tenaga dalamnya di tingkat ke-4 tengah. Ratna Pitaloka semakin lincah dan mencapai jurus ke-8 dari 12 jurus pedang bulan kembarnya. Tenaga dalamnya meningkat pesat ke tingkat 5 tengah. Sedangkan Panji Watu Gunung sudah sampai jurus ke-11 dari 14 jurus kitab pedang tanpa bentuk, juga tenaga dalam sudah di tingkat 7 puncak. Pagi itu Panji Watu Gunung berburu untuk keperluan makannya. Dia melompat ke sebuah pohon waringin dan menajamkan indera penglihatan matanya untuk mencari buruan. Dari kejauhan terlihat seekor kijang tampak sedang asyik menikmati rumput hijau di lembah. Panji Watu Gunung pun segera melesat ke arah kijang sambil membidik dengan panahnya. Panah melesat kencang dan menancap di badan kiri kijang, Wate crash. Namun tidak membuat hewan itu mati, malah kabur dengan kecepatan tinggi menuju ke barat. Panji Watu Gunung bergegas melompat ke arah larinya kijang yang semakin lama semakin jauh meninggalkan tempat latihannya itu. Sialan kijang itu cepat juga kaburnya, tiba-tiba terdengar suara seperti orang bertarung. Panji Watu Gunung menajamkan pendengarannya, lalu melompat ke atas pohon untuk melihat situasinya. Tak jauh dari pohon, nampak seorang gadis cantik berbaju seperti bangsawan sedang dikeroyok 3 orang lelaki bertampang bengis. Tampak mayat-mayat seperti pengawal bergelimpangan di sekitarnya. Sudah menyerah saja cantik. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik malam ini, hahaha, ucap si badan besar dengan tompel dan kumis kasarnya sambil tertawa terbahak-bahak. Iya Kakang, kalau Kakang sudah puas, izinkan aku untuk menikmati tubuhnya juga, hahaha, ujar pria berbadan kurus sambil terkekeh, hahaha. Boleh saja, asal dia memuaskan aku duluan dik. Aku pasti mengizinkan kau atau si Garu untuk mencicipinya. Mereka tertawa terbahak-bahak sambil meneteskan air liurnya melihat gadis cantik dengan pakaian sudah sobek di sana sini. Cih, bajingan, tak sudi tubuhku disentuh bangsat-bangsat keji seperti kalian. Lebih baik aku mati daripada melayani nafsu bejat kalian bangsat. Teriak gadis cantik itu, ayo majulah, aku masih mampu memenggal kepala kalian jahanam. Hahaha, sudah jangan banyak tingkah, ayo ikut kami, kalau tidak menurut aku habisi kau cantik. Teriak si kurus, majulah jahanam,
Akan kupotong leher kalian, teriak gadis itu dengan muka merah seperti terbakar. Dikasih enak tidak mau, cuy, Garuh, Dompal. Cepat kita tangkap dia, teriak di badan besar. Lalu pertarungan tidak seimbang itu terjadi lagi. Gadis cantik berbaju bangsawan terus dikeroyok 3 orang lelaki berwajah jelek tanpa banyak perlawanan. Sebuah tendangan dari Dompal si pria kurus membuat gadis itu melayang sejauh 2 tombak. Lalu gadis itu roboh pingsan. Garuh, angkat gadis itu, kita bawa ke markas. Saat si Garuh akan menyentuh tubuh gadis itu tiba-tiba, sebuah ranting kayu melesat ke arah tangannya. Wus, plak, aduh. Mendengar suara mengaduh dari belakang, Dompal dan si badan besar menoleh ke arah Garuh yang tangannya gosong seperti kena pukul. Ada apa Garuh? Teriak Dompal. Ada yang membokongku Kang, lihat tanganku, ucap Garuh sambil menunjukkan tangannya. Woi, siapa berani membokong adikku? Cepat keluar kalau kau manusia, teriak Ganden si badan besar dengan bengis. Dari arah pepohonan, muncul seorang lelaki dengan menenteng busur panah menuju mereka. Siapa kau? Berani sekali menyerang adikku, teriak Ganden bengis. Siapa aku tidak penting. Aku cuma tidak suka cara kalian mengeroyok gadis ini, ujar Panji Watugunung dengan datar. Bajingan, kau cari mati ya ikut campur urusan orang. Teriak Dompal gusar, adik, ayo serang dia, habisi pengacau ini. Perintah Ganden mereka bertiga segera mengurung Panji Watugunung. Garuh dengan beringas menendang ke perut Panji Watugunung, lelaki itu melompat ke atas. Saat akan turun, Dompal membabat ke arah kaki kiri Panji Watugunung menghindar ke kanan, namun Ganden dengan cepat menebas ke lehernya Wate. Panji Watugunung mundur selangkah lalu mengeluarkan jurus silat padas putih. Tangan kanannya maju secepat kilat memukul ke depan, membuat Dompal tak sempat menghindar dan terpukul telak di dada kirinya membuat Dompal terlempar 1 tombak ke belakang dan muntah darah segar. Melihat adik seperguruannya jatuh, Ganden dengan beringas dan mata berkilat marah membabat tangan Panji Watugunung, namun hanya angin kosong yang kena karena Panji Watugunung menarik tangannya, merunduk dan menyapu kaki Garuh dengan tendangan melingkar. Garuh melompat ke atas, namun belum sempat menyentuh tanah, wus. Dengan bertumpu pada tanah, dan kekuatan tangannya, Panji Watugunung melancarkan tendangan ke perut Garuh. Dies, membuat Garuh terlempar 2 tombak ke belakang dan menghantam tanah. Garuh muntah darah lalu pingsan seketika. Bangsat, ku bunuh kau. Teriak Ganden marah melihat 2 adik seperguruannya tak berdaya dihajar Panji Watugunung. Ganden bergerak cepat sambil membabatkan pedang besarnya. Namun Panji Watugunung dengan mudah menghindari serangan membabi buta dari Ganden. Saat Ganden menusuk ke arahnya, dengan gerakan cepat Panji Watugunung tersenyum tipis lalu merunduk sedikit dan memukul rahang si Ganden dengan keras. Oh, hanya itu saja yang terdengar sesaat sebelum Ganden roboh mencium tanah dan tak sadarkan diri. Melihat 3 pria bengis itu tumbang, Panji Watugunung mendekati gadis cantik yang pingsan tadi. Lalu menggendong di punggungnya kemudian melesat cepat meninggalkan tempat itu menuju gubuk kayu tempat tinggalnya. Panji Watugunung melesat menuju pondok kayu tempat latihannya. Dengan hati-hati dia menurunkan tubuh gadis cantik itu ke dipan kayu yang diberi alas tikar lontar. Sejenak dia memandang wajah gadis cantik itu lalu beranjak mencari daun-daunan yang biasa dipakai untuk mengobati luka-luka. Tak susah karena di hutan kecil sebelah pondoknya banyak ditemukan. Sepertinya ini sudah cukup, batinnya sambil berjalan menuruni jalan setapak di hutan kecil. Sesampainya di pondok, dia menumbuk daun-daunan itu dalam lumpang kecil. Segera Panji Watugunung mengoleskan obat oles yang dia buat ke luka-luka sang gadis. Begitu selesai dia menyobek kain dari buntalan pakaiannya kemudian mengikat luka gadis cantik yang masih tak sadarkan diri. Kemudian Panji Watugunung melesat cepat menuju ke hutan kecil untuk mencari buruan atau makanan yang bisa dimakan. Tepat saat Panji Watugunung sampai di pondoknya, gadis itu sadar. Aku ada di mana ini? Tatapnya nanar melihat sekeliling pondok lalu mata gadis itu berhenti pada sosok lelaki muda yang sedang mencabuti bulu-bulu ayam hutan di depan api unggun. Hai,
siapa kau? Mengapa aku ada di sini? Tanya gadis itu dengan memegangi kepalanya. Panji Watu Gunung yang mendengar suara memanggilnya seketika menoleh. Ah, kau sudah sadar rupanya, Denayu, siapa kau? Gadis cantik itu tergagap setengah ketakutan mengingat kejadian sebelumnya. Kau bukan anggota Macan Kumbang, kan? Macan Kumbang itu apa, Denayu? Tanya Panji Watu Gunung sopan. Ya, orang-orang jahat, jawab gadis cantik itu dengan takut-takut. Bukan, Denayu, aku tadi melihat 3 orang lelaki berwajah seram ingin membawamu. Lalu aku berhasil merebutmu dari mereka. Kemudian aku bawa kemari, itulah yang terjadi, ucap Panji Watu Gunung memberi penjelasan. Oh begitu, ada raut lega di wajah gadis cantik itu. Terima kasih sudah menolongku Kisanak. Kalau tidak kau tolong entah apa yang mereka lakukan kepadaku. Sama-sama Denayu, menolong orang itu tidak ada salahnya, ujar Panji Watu Gunung dengan tersenyum. Duh, dia tampan sekali, batin gadis cantik itu sambil melirik ke Panji Watu Gunung yang sedang membakar ayam hutan. Siapa namamu? Dari tadi kau belum menyebutkan nama, tanya gadis itu sambil terus memandangi sosok lelaki muda yang menolongnya itu. Namaku Watu Gunung Denayu. Untuk sementara aku tinggal di sini, jawab Panji Watu Gunung tanpa menyebutkan nama depannya yang menunjukkan identitasnya sebagai bangsawan. Siapa namamu, Denayu? Namaku Anggarawati, jawab gadis itu. Nama yang indah, Denayu, sahut Panji Watu Gunung sambil membolak-balik ayam hutannya kriuk kekruk. Seketika Anggarawati menundukkan wajahnya, mukanya merah menahan malu. Panji Watu Gunung tersenyum lalu membawa 2 ekor ayam hutan panggang ke podoknya. Makanlah ini, Denayu Anggarawati, tidak usah malu-malu, ujar Panji Watu Gunung sambil menyerahkan seekor ayam hutan panggang kepada Anggarawati. Gadis itu sejenak memandang Panji Watu Gunung untuk meyakinkan diri bahwa Panji Watu Gunung bukan orang jahat. Sudah makanlah, aman kok. Lagi pula aku hanya bisa memberikan ini untuk menyambutmu, ujar Panji Watu Gunung tersenyum tulus. Setelah yakin, Anggarawati segera menerima ayam hutan panggang itu dan menyantapnya dengan lahap. Perutnya benar-benar menuntutnya untuk segera mengisi dengan makanan. Dia lupa dengan tata krama bangsawan yang lemah lembut dalam menyantap hidangan. Gadis ini makan seperti tidak makan berhari-hari saja, batin Panji Watu Gunung sambil melirik Anggarawati yang seperti kerasukan menyantap ayam hutan panggang itu. Uhuk, 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 tiba-tiba Anggarawati tersedak makanan. Panji Watu Gunung segera mengambilkan air minum dan mengurut tengkuk gadis itu. Pelan-pelan, Denayu, kalau itu habis, kau bisa makan punyaku, itu masih separuh, blek blek blek, ah. Terima kasih Kisanak, ujar Anggarawati setelah minum air dan pernapasannya lega. Usai makan, Panji Watu Gunung segera beranjak meninggalkan podoknya menuju sungai kecil sambil berlatih jurus ke-12 pedang tanpa bentuk. Sedangkan gadis cantik itu, Anggarawati, membaringkan tubuhnya di atas dipan kayu sambil tersenyum memandang ke arah Panji Watu Gunung yang tengah berlatih. Dia tampan, baik hati lagi, batin Anggarawati. Kenapa setiap di dekatnya jantungku berdebar kencang ya? Anggarawati tersenyum malu dan mukanya merah seperti udan rebus kala ingat tadi dipijit tengkuknya oleh Panji Watu Gunung. Sementara itu jauh di sebelah barat nampak sekumpulan orang sedang mendekati Ganden, Dompal dan Garu yang pingsan dan terluka dalam serius akibat dihajar Panji Watu Gunung. Kurang ajar, siapa berani menghajar orang-orangku? Ujar lelaki bertubuh ceking dengan baju hitam gusar. Lurah, sebaiknya mereka segera kita bawa ke markas untuk diobati. Kalau mereka sudah sadar baru kita tanya, ujar salah satu anak buah gerombolan itu. Malam akan segera datang Lurah, benar. Ayo kita bawa ke markas, jawab lelaki yang dipanggil Lurah. Segera orang-orang berpakaian hitam itu memapah Ganden, Dompal dan Garu menuju markas mereka. Senja telah berganti malam yang dingin di lereng Gunung Arjuna. Suara burung malam bersahutan dengan suara nyaring jangkrik dan belalang angin semilir berhembus menciptakan suasana sepi dan tenang. Panji Watu Gunung duduk bersila di depan api unggun yang menyala, bersemedi mengheningkan cipta dan raganya, menata nafasnya dan menggerakkan tenaga dalamnya. Uhuk, 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 suara batuk itu cukup mampu membuat Panji Watu Gunung membuka matanya.
Dengan sedikit terlatih, Anggarawati duduk di batu di depan api unggun itu. "Denayu Anggarawati, kenapa turun ke sini? Tubuhmu belum pulih Nona," ujar Panji Watugunung. "Sudah sedikit baikan Kisanak. Saya hanya ingin sedikit menghangatkan tubuh," jawab Anggarawati sambil tersenyum. "Oh iya, kalau boleh tahu, kenapa Denayu berurusan dengan orang-orang tadi?" "Maaf kalau itu menyinggung perasaan Denayu," tanya Panji Watugunung sambil melemparkan kayu kering ke api unggun yang mulai mengecil. "Baiklah, akan ku ceritakan tentang diriku, karena Kisanak orang baik. Namaku Dewi Anggarawati, putri dari Adipati Seloageng Tejo Sumirat." Panji Watugunung terkejut, dan seketika menjauh dari Dewi Anggarawati seraya membungkukkan badannya tanda hormat. "Maafkan ketidaksopan saya Gusti Putri. Saya yang bodoh ini tidak tahu kalau sedang berbicara dengan seorang putri," sahut Panji Watugunung. "Sudahlah, jangan seperti itu, aku tidak enak jadinya. Apalagi dengan pahlawan yang sudah menyelamatkan nyawaku. Ayo duduk lagi," ucap Dewi Anggarawati dengan senyum manis. "Baik Gusti Putri." Panji Watugunung kembali duduk. "Oh iya, berapa usia Kisanak?" "Sepertinya kita sebaya." "Saya bulan depan 18 tahun Gusti Putri," jawab Panji Watugunung. "Berarti Kisanak lebih tua setahun dariku." "Akan ku panggil Kakang saja kalau begitu," jawab Dewi Anggarawati seraya tersenyum tipis. "Jangan Gusti Putri, apa kata orang nanti jika saya orang biasa dipanggil Kakang oleh Gusti Putri? Akan sangat tidak baik," balas Panji Watugunung sopan. "Aku putrikan di Istana Seloageng. Kalau di sini aku bukan siapa-siapa, pokoknya mulai sekarang aku panggil Kakang Watugunung, dan Kakang tidak boleh memanggilku Gusti Putri lagi," kata Dewi Anggarawati. "Lantas bagaimana saya memanggil Gusti Putri?" "Panggil saja namaku Anggarawati atau Kakang Watugunung juga bisa memanggilku dengan Yayi Anggarawati." "Hufettt." Panji Watugunung langsung pusing mendengar itu. Bila sampai Ratna Pitaloka mendengar panggilan itu bisa terjadi mahapralaya. Sudah 2 pekan Mapatih Narotama dan Rakrian Jayakerti berdiam di Siwa Tantra Penanggungan. Selama di sana beliau mendalami ilmu agama sambil menunggu sang empu Barada dari semedinya. "Gusti Mapatih, bukankah hari ini seharusnya Resi Empu Barada menemui kita?" tanya Jayakerti seraya menatap wajah sepuh Narotama. "Sabar Jayakerti, aku tahu kau sudah kangen suasana kota Raja Kahuripan," jawab Mapatih Narotama sambil tersenyum. "Tapi tugas kita dari Gusti Prabu Airlangga lebih penting dari sekedar kangen keluarga." "Hehehehe, hamba tidak berani Gusti Mapatih," sahut Jayakerti sambil menunduk. "Bagaimana Gusti Mapatih bisa menebak isi hatiku?" batin Jayakerti sambil merutuki kebodohannya. Lalu tiba-tiba seorang cantrik muda berlari menuju ke arah mereka berdua. "Ampun Gusti Mapatih, Dang Hyang Empu Barada sudah selesai bersemedi. Menunggu Gusti Mapatih di aula." "Baik, aku akan ke sana," ujar Mapatih Narotama yang segera bergegas menuju aula Siwa Tantra sambil diikuti Rakrian Jayakerti sesampainya di sana. Mereka sudah ditunggu Empu Barada sambil tersenyum. "Monggo pinarak Gusti Mapatih. Mohon maaf membuat Gusti Mapatih harus tinggal di tempat sunyi ini lebih lama." "Tak apa Kakang Empu. Aku hanya melaksanakan apa yang menjadi tugasku dari Gusti Prabu Airlangga," jawab Mapatih Narotama. "Bagaimana Kakang? Sudah ada petunjuk dari Dewata untuk masalah ini?" "Sudah Gusti Mapatih, tapi sebaiknya kita bicarakan bersama Gusti Prabu Airlangga, tidak di tempat ini," jawab Empu Barada. "Mohon Gusti Mapatih Narotama tidak tersinggung dengan jawabanku, karena masalah ini sangat sensitif. Aku takut jika nanti menimbulkan penafsiran berbeda jika tidak langsung dengan Gusti Prabu Airlangga," timpal Empu Barada. "Iya Kakang, aku memahaminya. Kapan kita berangkat ke Kahuripan Kakang Empu?" tanya Mapatih Narotama. "Lebih cepat lebih baik Gusti Mapatih, karena semakin cepat terselesaikan ini akan semakin baik," tukas sang Empu. "Jayakerti, siapkan bawahanmu. Besok pagi kita berangkat ke Kahuripan," titah sang Mapatih. "Titah Gusti Mapatih, siap saya laksanakan." Jayakerti segera menghaturkan sembah lalu mundur dari aula menyiapkan perbekalan untuk perjalanan besok kembali ke kota Raja Kahuripan. Esok paginya,
Rombongan Mapatih Narotama bersama kereta kuda membawa Resi Empu Barada berangkat menuju Istana Kahuripan. Sementara itu di Kota Raja Kahuripan, suasana semakin memanas. Sudah terbentuk dua kubu pembesar di istana. Adipati Seloageng, Wengker, Anjuk Ladang, Tanggulangin, Karanganom memihak kepada Samara Wijaya diikuti Mahamantri Isirikan, beberapa senopati muda, dan para tumenggung berpengaruh, sedangkan kubu Wetan Mapanji Garasakan didukung oleh Adipati Ujung Galuh, Kanjuruhan, Dinoyo, Lamajang serta Mahamantri I Halu, beberapa bupati perdikan, dua senopati sepuh dan satu tumenggung dari timur. Masing-masing kubu sudah mempersiapkan senjata dan diri mereka jika perang saudara meletus sewaktu-waktu. "Kakang Watu Gunung, ini ikan bakarnya sudah matang," teriak Anggarawati memanggil Panji Watu Gunung yang sedang membelah kayu-kayu kering dengan kapak peluh masih berceceran di dahinya. Dia tersenyum tipis lalu berjalan mendekati Anggarawati yang meniup ikan bakar panas itu. Sudah 2 pekan Dewi Anggarawati ikut tinggal di Pondok Kayu tempat latihan. Gadis cantik itu semakin akrab dengan Watu Gunung. Entah karena kebaikan hati Watu Gunung atau terpesona dengan ketampanan pemuda yang menginjak usia 18 tahun itu. "Ayo Kakang, buruan makan mumpung masih hangat," ucap gadis itu sambil menyodorkan ikan bakar ke arah Watu Gunung sambil tersenyum. "Atau Kakang mau minum dulu? Biar ku ambilkan," bergegas Dewi Anggarawati menuju ke Pondok Kayu gadis itu setelah ikan bakar diterima Panji Watu Gunung. Gadis ini belum dijawab sudah main tinggal saja. "Apa benar dia putri bangsawan?" gerutu Watu Gunung. "Ini Kakang minum dulu ya." "Terima kasih Denayu Anggarawati. Seharusnya Denayu tidak usah repot-repot mengambilkan aku air minum segala," tukas Watu Gunung sambil melirik Anggarawati yang bersungut-sungut karena ucapannya itu. "Aku kan tidak di istana Kadipaten Seloageng, jadi berhenti memanggilku seperti itu. Atau aku tidak mau bicara dengan Kakang lagi," sahut Anggarawati sewot sambil melengos kesal meninggalkan Watu Gunung menuju Pondok Kayu. "Iya Denayu, Yai Anggarawati, Kakang minta maaf." Watu Gunung setengah berteriak, "Hihihi, rasakan sekarang kau Kakang. Memang enak dimarahi." Anggarawati tersenyum tipis sambil pura-pura ketus. "Iya," jawabnya. "Kok masih marah? Kan aku sudah minta maaf," kata Watu Gunung lembut. "Telat," jawab Anggarawati singkat sambil pura-pura sibuk merapikan tempat tidurnya. "Di perempuan ini maunya apa sih? Terus apa yang harus aku lakukan supaya Yai Anggarawati tidak marah lagi pada Kakang?" ucap Panji Watu Gunung memelas. Anggarawati tersenyum licik, lalu berkata, "Carikan telur ayam hutan." "Hah, itu kan sulit Yai," ujar Panji Watu Gunung. "Bukan urusanku. Pokoknya aku mau makan malam dengan telur ayam hutan, titik." Anggarawati ketus menjawab, Iya Kakang carikan," ujar Panji Watu Gunung melangkah keluar. "Duh, dasar putri istana. Manjanya minta ampun." Dewi Anggarawati tersenyum tipis melihat pria itu memasuki hutan kecil dengan bersungut-sungut kesal. "Ternyata dia begitu baik padaku, jadi tambah suka deh. Gusti Dewata jodohkan aku dengan dia." Sampai sore, Watu Gunung belum juga kembali ke Pondok Kayu. Dewi Anggarawati sebentar-sebentar menatap jalan setapak di tepi hutan kecil itu dengan khawatir. Begitu melihat wajah lelaki tampan yang dirindukannya, Anggarawati tersenyum lalu menghambur ke arahnya. "Gimana Kakang, dapat telur ayam hutannya? Berapa banyak Kakang dapat?" "Kalau tanya satu-satu, bingung Kakang jawabnya," jawab Panji Watu Gunung garuk-garuk kepala sambil menyerahkan 12 butir telur ayam hutan. Dewi Anggarawati meringis. "Iya Kakang maaf." "Gitu aja marah, tuh semua, rebus saja. Awas tak kau habiskan." Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh official yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.